Halo, assalamualaikum semuanya. Seperti biasa, aku mau reaction sebuah video dan kali ini tuh lagi rame banget di media sosial. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini menghadirkan 4 pemain ya naturalisasi dan lagi rame banget yang berawal dari sebuah media Vietnam membahas jati diri tentang pemain baru tersebut. Nah, akhirnya rame seperti biasa lah ya, wajar kalau di media sosial tuh pasti warganet itu rame banget berkomentar tentang hal itu. Apalagi seperti biasa netizen Indonesia tuh selalu ada di mana-mana. Dan anehnya lagi, yang di-highlight itu dari komentar-komentar netizen Indonesia memang agak membingungkan sih. Kalau tidak Indonesia tuh rasanya kurang afdol gitu ya. Meskipun berita tersebut itu sumbernya bukan utama dari netizen Indonesia. Oke, kita tonton videonya bareng-bareng dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and comment, dan di akhir video kita bahas tentang video tersebut. Ya, media negara tetangga menyoroti warganet Indonesia, di mana pada judul beritanya menulis, supporter Indonesia desak FIFA selidiki Malaysia. Para penggemar Indonesia meminta FIFA untuk menyelidiki Malaysia terkait status pemain keturunan yang menurut mereka tidak jelas. Tulis media Malaysia Voket. Dalam rilisnya, ia merujuk dari laporan media Indonesia, dan beberapa komentar warganet yang katanya termuat dalam media di Indonesia. Namun dari media Indonesia yang mana yang menjadi rujukannya, tidak disebutkan secara jelas dalam berita media tetangga Nah, ini. itu. Pokoknya Indonesia Sementara aja. beberapa media Indonesia justru merilis berita, yang mengutip pendapat dari seorang pengacara olahraga dari Malaysia Zafri Aminur Rashid. Oke, Ia oke. berpendapat bahwa Malaysia bisa diselidiki oleh FIFA terkait dengan naturalisasi pemain. Penyelidikan akan dilakukan apabila FIFA menerima pengaduan tentang kasus-kasus terkini pemain Malaysia yang dinaturalisasi, ungkap sang pengacara yang dikutip dari media Soha. Nah, dari berita ini yang membuat heboh jagat maya. Dan terkait dengan hal itu, sebenarnya yang membahas soal pemain naturalisasi Malaysia, justru dari mereka sendiri. Dan salah satu analis media Malaysia juga membedah soal ini. Seperti dijangka, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM tidak mengulas bagaimana mereka mempunyai kaitan dengan Malaysia. Mengikut peraturan FIFA, pemain yang lahir di luar negara dan memiliki kewarganegaraan asing hanya layak bermain untuk negara lain jika mereka mempunyai hubungan kekeluargaan melalui ibu bapa, datuk atau nenek. Namun tiada penjelasan terbuka diberi tentang salah silah mereka. Lebih mengejutkan, kebanyakan mereka tidak pernah bermain dalam Liga Malaysia kecuali John Irazabel. Isu ini mengundang dua persoalan utama. Adakah pelaburan ini memberi peluangan sukan yang setimpal? Dari sudut bola sepak, adakah strategi ini menguntungkan Malaysia? Indonesia hampir ke Piala Dunia 2026 dengan pemain warisan Indo-Dutch. Satu langkah yang masuk akal sedikit memandangkan sejarah kolonial mereka dan realiti bahawa berpuluh ribu rakyat Indonesia mempunyai darah kacukan Belanda. Pemain-pemain warisan untuk Malaysia pula, walaupun beraksi di Liga Eropah dan Amerika Syarikat, bukan antara bintang utama di sana. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan Iran mempunyai pemain yang benar-benar elit dan lahir serta dibentuk dalam sistem bola sepak mereka sendiri. Sukan menjunjung prinsip fair play. Jika kita gagal memberikan naratif sah tentang hubungan para pemain ini dengan Malaysia, bukankah tindakan ini mencemari semangat itu? Di media sosial, jenaka-jenaka pun muncul mempermalaysiakan nama-nama pemain seperti John jadi Johan dan Emmanuel menjadi Iman dari Greek. Yang lebih Oke, penting, oke, oke. adakah wajar memfokuskan pembentukan pasukan kebangsaan dengan pemain-pemain yang tinggal di Spanyol dan Mexico, sedangkan Liga Malaysia sendiri bergelut? Pasukan Kedah sudah jatuh ke Liga Semi-Pro. Perak pula menutup operasi. Soalnya, mengapa terlalu gairah dengan impian antarabangsa sedangkan tunjang bola sepak nasional iaitu Liga Domestik sedang runtuh? Pasukan negara yang kuat hanya wujud bila liganya profesional dan stabil. Malaysia dibina atas prinsip kewarganegaraan yang ketat. Lebih 100,000 anak kelahiran Malaysia masih tidak memiliki MyKad kerana dokumen kelahiran mereka tidak lengkap. Ramai wanita Malaysia berdepan kesukaran apabila anak mereka dinafikan kerakyatan hanya kerana bapa mereka warga asing. Mahkamah penuh dengan kes rayuan yang menyayat hati. Dalam konteks ini,
Pemberian pasport kepada pemain bola sepak yang tidak pernah tinggal pun di Malaysia semata-mata demi memperkukuh skuad Harimau Melaya kelihatan bukan sahaja Pokoknya tidak apapun peka dilakukan lah ya. tetapi kejam. Kita seharusnya bertanya, apakah nilai sebuah kemenangan jika dibina di atas keistimewaan yang dinafikan kepada rakyat sendiri? Adakah kita sedang membina sebuah pasukan untuk rakyat atau hanya mengangkat ilusi kejayaan sementara untuk menutup kegagalan yang lebih besar? Nah, Oke. dari hal tersebut Masuk akal sebenarnya yang juga ya. mempersoalkan tentang pemain keturunan Malaysia adalah dari mereka sendiri. Sebagian warganetnya juga yang mempertanyakan keabsahan status dari pemain keturunan yang tiba-tiba dibawa masuk memperkuat timnas Malaysia. Tetapi media dan bahkan warganetnya melempar kesalahan kepada warganet negara lain. Semalam Selalu kecoh pula Indonesia, persoalan selalu adakah Indonesia. pemain-pemain baru Harimau Malaya ni berketurunan Malaysia. Tapi persoalan ni bukanlah datang daripada orang Malaysia, daripada jiran sebelah. Saya faham konteks kenapa teman-teman Indonesia tanya soalan ni. Untuk timnas Indonesia, biasanya kalau diorang ada pemain warisan terbaru, pemain heritage, kebiasaannya Pak Erick Thohir akan keluarkan satu statement. Dia akan cakaplah player ni asal daripada mana, keturunan mana, balik kepada skuad kebangsaan kita, mengenali TMJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement, siap dengan hashtag mereka tak biasa. Bagi pendapat korang, adakah kehadiran pemain-pemain ni akan bagi impak kepada pemain tepat? Nah, kemudian yang membahas soal pemain naturalisasi Malaysia ini bukan hanya warganet Indonesia, namun juga warganet dan media dari beberapa negara Asia Tenggara. Oh, Tapi yang dibidik oleh media tetangga adalah Indonesia. Indonesia. Seakan-akan Soalnya kalau nggak semuanya nyenggol bermula Indonesia dari tuh nggak Indonesia. rame mereka gitu loh. Padahal mencuatnya masalah pemain keturunan ini dari orang-orang mereka sendiri. Sehingga heboh di berbagai media. Namun hal itu tidak mengherankan jika media sebelah ini menyoroti Indonesia. Karena media ini memang kerap mempublish berita dengan judul yang bombastis tentang Indonesia. Karena ia tahu bahwa pembaca di negaranya mudah sensitif jika menampilkan berita yang membenturkan dua negara ini. Kemudian ada warganetnya yang mengatakan Indonesia iri dengan keberadaan pemain keturunan baru di skuad timnas Malaysia. Hal ini yang jika dilihat terkesan menggelikan. Padahal belum apa-apa. Secara level ya. kompetisi untuk saat ini, kedua negara tidak akan bertemu, karena Malaysia masih sedang berjuang untuk lolos dari lubang jarum Padahal pada belum kualifikasi apa-apa. Selalu Piala mereka Asia tuh menyombongkan 2027. sebelum kejadian. Sedangkan Indonesia berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, berawal dari muncul media tersebut yang mempertanyakan pemain baru dari Malaysia ini, akhirnya ya rame pastinya di media sosial. Dan pastinya ya namanya netizen ya selalu berkomentar berita yang ada. Cuman yang jadi pertanyaannya selalu kenapa yang dibahas itu netizen Indonesia, komen-komen tersebut. Kenapa ya tidak membahas yang jadi highlightnya itu sumber yang berawal yang menyebarkan berita tersebut. Seharusnya itu yang dibahas. Ya mungkin lagi-lagi kalau tidak bahas tentang Indonesia ya nggak rame ya, view-nya juga sedikit kalau tidak menyenggol Indonesia. Satu hal yang aku perlu garis bawahi setiap aku baca komen-komen netizen sebelah, itu tuh selalu sesuatu yang belum kejadian. Mereka itu menilai sendiri, misalnya ada kata-kata yang wah iri, wah takut dan sebagainya macamnya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah iri, kenapa harus iri gitu ya? Dan kondisi dengan timnas Indonesia, dengan timnas seberang itu juga posisinya sekarang itu juga tidak sama gitu loh. Itu yang perlu digarisbawahi. Ini bukan masalah membeda-bedakan ya. Yang aku bahas tadi, jangan mendahului sesuatu yang belum terjadi. Jadi misalnya kalau timnas seberang sudah berada di level yang jauh gitu ya, mungkin berkomentar tentang iri, ini takut, mungkin masih pantas sih. Cuman kalau di posisi yang sekarang, ini bukan membanding-bandingkan, cuman masalahnya posisinya sekarang tuh bener-bener beda dan tidak sejajar. Itu yang perlu dipikirkan. Jadi ngapain harus iri, jadi ngapain harus takut, tidak ada dengan hal kayak gitu.